Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa bersama-sama kembali masuk dalam hadirat Tuhan di hari yang ke-107 dari perjalanan 365 hari intip dengan Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, kasih yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita lewat pujian dan penyembahan kita. Kasih yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia yang selalu mereka-rekakan yang baik, yang terbaik atas hidup kita. Dia yang selalu mempersonakan setiap kita lewat cara yang tidak pernah terduga. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, haleluya. Bersyukur ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita sebagai korban yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Yesus permata hatiku, dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu.
bagi kami ya Tuhan. Engkau lebih berharga dari apa yang kami punya ya Tuhan. Engkau tak ternilai, Engkau mulia Yesus. Engkau permata hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ya biarkan kekuatan dunia tidak akan pernah mampu menarik Tuhan kami daripada-Mu ya Tuhan. Beri kami kekuatan selalu ya Roh Kudus, untuk selalu menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjadikan kami surga-Mu. Engkau mau berdiam dalam tubuh yang fana ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Tetaplah jadilah Tuhan atas kami ya Roh. Jadilah Raja Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan, kami hampiri tatamu, kami hampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Walaupun sebenarnya hanya oleh karena kemurahan dan kasih setia-Mu, kami boleh layak menghampiri Engkau ya Tuhan, dan menikmati Engkau hanya kasih karunia-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima
langkah pribadi-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk menikmati firman kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah firman-Nya mengajar setiap kita secara pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar setiap kami ya Roh Kudus untuk menangkap firman kebenaran. Biarkan firman-Mu bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat secara maksimal atas setiap kami. Bersihkan hati kami ya Roh Kudus. Segala yang celah dalam hidup kami tahirkan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya berkata-katalah atas setiap kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Prioritas hidup. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi tahukah saudara, keberhasilan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya prioritas hidup yang kita buat. Sukses diperoleh karena prioritas. Ada sebuah ungkapan berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 ada petunjuk bahwa prioritas hidup kita yang terpenting, yang nomor satu adalah mengutamakan Tuhan. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita mendapatkan berkat-berkat jasmaniah dalam kehidupan, sandang, pangan, papan dan sebagainya, Tuhan bilang cari dahulu, utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan berikan sebagai bonus. Alkitab dimulai Kejadian 1 ayat 1 dengan perkataan, in the beginning God. Pada mulanya Allah. Tuhan harus menjadi pribadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita semua? Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Dokter, obat, atau doa kepada Tuhan? Pada waktu kita lihat misalnya, saudara masih bujangan, ada orang yang cantik atau cakep, pada mulanya apa? Tertarik, pingin jadi pacarnya, atau doa, Tuhan apakah ini tulang rusuk atau tulang rusak? Apakah kita doa minta petunjuk daripada Tuhan? Ada hamba Tuhan yang bilang begini, apapun yang melintas di dalam pikiranmu pada saat engkau bangun tidur, kemungkinan besar itu adalah Tuhanmu, hal yang terpenting dalam hidupmu. Bangun pagi yang kita ingat langsung toko, jangan-jangan Tuhan jadi, toko kita jadi Tuhan.
Bangun pagi langsung kita ingat pacar yang cantik, rambutnya yang terurai, jangan-jangan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tapi begitu kita bangun pagi dan kita ingat Tuhan dan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Hati kita tertuju kepada Tuhan kita. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan jangan ada ilah lain. Ilah itu bukan cuma patung, tetapi sesuatu atau seseorang yang kita tempatkan di tempat, di posisi yang sebetulnya hanya Tuhan saja boleh menempati. Nah, ketika kita memiliki prioritas yang tepat, maka Tuhan janji segala berkat lain Tuhan berikan kepada kita sebagai bonus. Salah satu contoh Alkitab mengenai hal ini adalah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Sangat kaya karena untungnya bukan 100%. 100% cuma 2 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Kuncinya apa? Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 3 prioritas yang dilakukan oleh Ishak. Kemanapun dia pergi, mendirikan mesbah, membangun kemah, menggali sumur. Mesbah adalah tumpukan batu yang di atasnya ditaruh korban bakaran. Lalu mereka berdoa, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sebagai tanda yang pertama harus diutamakan adalah Dia Sang Pencipta. Yang kedua, baru dia mendirikan kemah, tenda, tempat dia dan keluarganya bisa berteduh. Baru yang ketiga, dia menggali sumur. Ishak adalah seorang peladang, juga seorang peternak, membutuhkan banyak air untuk sawahnya, ladangnya, untuk kambing domba peliharaannya. Karena itulah dia harus menggali sumur. 3 hal ini bicara tentang prioritas yang tepat. Mesbah, kemah, sumur. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Sayang banyak orang sekarang prioritasnya keliru. Kemah, sumur, baru mesbah. Ada yang prioritasnya sumur, kemah, mesbah. Orang Tasik yang lebih parah, prioritas pertama sumur, kedua sumur, ketiga sumur. Sumur, sumur, sumur. Kerja, kerja, kerja. Saudara-saudara, sulit diberkati Tuhan di dalam arti sebenarnya. Karena berkat itu bukan cuma kaya. Banyak orang gak kenal Tuhan juga lebih kaya dari saudara. Tapi apakah itu berarti berkat ketika dengan kekayaan ternyata kita menyimpang dari kebenaran, mati masuk neraka? Bukankah berkat seutuhnya adalah berkat yang kita alami secara kekal, termasuk kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan yang paling penting kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mesti mesbah, kemah, sumur, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Bukan pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan. Emang kalau di gereja nyanyinya gampang. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu di gereja. Kalau keluar gereja, ya no penting mah neangan duit. Amun eueuh duit mah hese hirup. Saudara, jadi di gereja yang paling nomor 1 Tuhan, di luar gereja yang paling nomor 1 adalah duit. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada yang bisa tutup. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah seperti benang kusut Tuhan bisa luruskan, karena Dia adalah sumber berkat dalam hidup ini. Yang paling enak orang seperti Daud, kemanapun dia pergi, berkat selalu Tuhan kirim kepada dia.
Sampai dia bilang dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Yang paling enak itu kan diikuti berkat. Bahasa sederhananya dikejar-kejar berkat. Saudara mau dikejar berkat? Kuncinya apa? Mazmur 23 ayat 6 dimulai dengan ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan menjadi gembala, kita nggak akan kekurangan. Masalahnya banyak orang kemudian bukan dikejar berkat, dikejar utang, saudara. Kenapa? Dia tidak jadikan Tuhan sebagai pribadi terpenting dalam hidup kita. Mari kita rajin beribadah, berdoa, melayani Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan janji dengan firman-Nya, Dia bersumpah dengan dirinya sendiri, aku akan memberkati engkau. Aku akan buka jalan kepadamu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Salah satu staf gembala yang membantu saya di Bandung, Bapak Pendeta Joko Prihanto. Saudara, dia belum punya rumah, jadi tinggal di asrama bersama dengan para mahasiswa karena dia juga kepala asrama. Nah, sebetulnya saya sudah bicara kepada dia, kita ada rencana untuk membangun salah satu tanah di STT dan antara lain di tingkat kesekian untuk semacam apartemen untuk para dosen. Tetapi sampai hari ini belum terwujud karena dananya belum tersedia. Saya sebelumnya pernah panggil dia beberapa bulan yang lalu, Pak Joko ada duit berapa? Kalau misalnya you bisa beli rumah, nanti kita support, kita carikan jalan dan sebagainya, bisa enggak? Dia bilang uangnya masih kurang. Jadi kita doa, saudara, dia sudah cukup melayani cukup lama. Dulu juga waktu STT masih di Tasik, sekarang udah pindah ke Bandung, jadi kita doa. Tuhan buka jalan. 1,5 bulan lalu kira-kira ada seorang telepon, Pak, bisa tolong enggak doakan karena saya mau ada rumah baru yang perlu diberkati. Oke, datanglah ke Kopo, saudara. Daerah Kopo 5 itu kan banyak perumahan baru sekarang yang dikembangkan developer. Tapi datangnya sama ibu ya, sama istri ya. Ya, oke, datang saudara. Di rumah itu cuma ada suami istri itu, rumah baru. Oh ini Pak ya, mau ditempatin ya. Ya puji Tuhan, saya punya rumah, tapi saya dapat rumah lagi. Saudara jadi didoakan, amin. Setelah selesai ditanya, Pak Joko seneng gak kalau tinggal di sini? Seneng mah seneng, cuma gak ada rencana. Ya kalau seneng ini ya Pak, ini kuncinya buat Bapak saja. Ya tadi Bapak sudah berkati rumah ini, ya udah ini rumah buat berkatnya buat Bapak. Maksudnya gimana? Iya Bapak tinggal aja, ini pakai rumah nanti tinggal ganti nama dari nama saya ke nama Anda. Dia bingung sudah, ini tuh beneran serius atau enggak? Bener saya kasih rumah ini untuk Anda. Wah dia pulang dengan sorak-sorai saudara-saudara. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mau ngalami pengalaman semacam itu? Haleluya. Ngalami apa? Kalau saya mau ngalami, saya mau belajar beri rumah buat orang lain. Jangan kesini terus dong, ayo yang dibere begitu saudara. Kan lebih bahagia memberi daripada menerima. Saya percaya orang yang memberi kepada hamba Tuhan, berkatnya jauh lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tapi kuncinya apa? Cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan. Sementara kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memikirkan pekerjaan kita. Pikirkan terus Tuhan, hadiratnya, rencananya. Yang gak kepikir itu Tuhan sediakan. Saya pernah dengar kisah ada seorang pembantu rumah tangga, dia non-Kristen, lalu kerja di rumah seorang anak Tuhan, Kristen, saudara-saudara, dan dia lihat kehidupan dari suami, istri, dan anak-anaknya yang saleh, hidup takut akan Tuhan. Lalu dia bilang, Nyonya, boleh gak sekali-kali saya ikut ke gereja? Oh boleh, kamu sekalian deh, nganter anak-anak ya. Ya kamu jagain nanti kalau dia ke sekolah minggu dan sebagainya. Oke. Dia mulai dengar firman, saudara. Dengar firman. Hatinya terbuka, dia percaya kepada Yesus. Dia dibaptis.
Nah satu kali setelah dibaptis dia ngomong gini sama nyonya. Nyonya, saya ini kan pembantu dari dulu. Kira-kira ada kemungkinan gak ya kalau saya sudah percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, nasib saya berubah. Saya pengen loh jadi orang seperti nyonya. Ya diberkati Tuhan, berkecukupan, punya suami yang takut akan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Saya juga pengen, karena saya juga belum menikah. Oh bisa, kalau kamu percaya tidak dia mustahil. Didoakan sama nyonyanya, Tuhan buka jalan supaya apa yang direncanakan dibuat Tuhan berhasil. Udah, 1-2 tahun kemudian terjadi sebuah peristiwa. Jadi gini, keluarga ini anaknya ulang tahun, lalu foto bersama. Nah kemudian karena si ibu ini punya bayi yang masih kecil, si pembantu itu disuruh gendong begitu saudara. Jadi foto bareng-bareng bersama dengan keluarga, dia disuruh gendong bayinya. Lalu fotonya itu udah jadi dikirim salah satunya ke saudaranya yang tinggal di Belanda, di Den Haag. Lalu kemudian keluarganya, saudaranya yang tinggal di Belanda itu terima foto, dipajang aja, ditaruh di ruangan tamu begitu. Nah kebetulan tetangganya seorang Londo, seorang bule orang Belanda, suka mampir begitu ngobrol-ngobrol karena dulu pernah ke Indonesia, doyannya makan nasi goreng dan sambal terasi sama kerupuk udang begitu ya, suka ya, namanya juga tetangga, suka ngobrol. Satu kali dia lihat itu foto, ini siapa? Saudara saya yang di Indonesia, anaknya ulang tahun. Di foto dia lihat, lalu dia tanya, ini siapa yang gendong bayinya? Wah, siapa ya? Rasanya memang bukan keluarga saya sih. Siapa ya? Apa tamu? Atau mungkin pembantu kali. Saudara, dia ditanyakan nih, oh iya pembantu ini udah kerja berapa tahun, kebetulan saya minta gendong. Nah si bule ini bilang, boleh gak saya kenalan? Lo pembantu lo gak apa-apa kan kenalan. Minta alamat, jadi sahabat pena saudara-saudara. Beberapa waktu kemudian si bule ini datang ke Indonesia. Ketemu sama si pembantu ini, ngobrol-ngobrol, minta izin diajak jalan-jalan, dilamar saudara-saudara. Akhirnya mereka menikah, diboyong ke Belanda, dan ternyata si bule ini hartanya cukup banyak, saudara-saudara. Jadi si pembantu ini jadi nyonyanya Londo ini. Bahkan satu kali dia kirim tiket, saudara, supaya tuan dan nyonya yang selama ini dia kerja bertahun-tahun jalan-jalan ke Belanda, ditraktir jalan-jalan, luar biasa. Bayangkan pembantu bisa menjadi nyonya rumah di Belanda loh saudara. Hebat kan Tuhan? Haleluya. Siapa yang mau ngalami itu? Oh janganlah saudara ya. Pengalaman tiap orang beda-beda. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nomor satu kan Tuhan. Ada aja jalannya yang gak kepikir. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Prioritaskan Tuhan. Yang kedua, untuk berhasil dalam kehidupan, kita harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, berdamailah dahulu. Jadi prioritas yang terpenting mengutamakan Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu di rumah Tuhan, lalu ada ganjalan dalam hatimu, berdamai dulu. Jangan hanya upacara seremonialnya yang kau utamakan, tapi relasi yang baik dengan orang lain itu sangat penting. Tahukah saudara, menurut Dale Carnegie Foundation, sebuah lembaga pengembangan kepribadian, sukses itu dikatakan 15% ditentukan oleh faktor IQ. Tapi 85% kesuksesan ditentukan oleh kemampuan kita menjalin relasi, hubungan dengan orang lain.
Kan suka ada orang bilang, aduh sekarang mah tinggi-tinggi juga sekolah percuma kalau nggak punya koneksi, nggak punya relasi. Jika itu yang penting, kenapa kita tidak membangun relasi secara sehat? Kenapa kita tidak membangun network, jaringan secara sehat? Saudara-saudara, sukses itu 15% karena IQ, 85% karena kemampuan menjalin relasi. Ingat, kita makhluk sosial, membutuhkan orang lain, bukan hanya makhluk individu. Dokter yang paling hebat tetap membutuhkan pasien. Pemain sepak bola terkenal tetap membutuhkan penonton. Guru yang paling hebat tetap membutuhkan murid. Kita semua membutuhkan sesama kita. Karena itu belajar melihat hal yang positif dalam diri orang lain. Belajar memuji. Jangan hidup di dalam kepahitan, kejengkelan. Suka iri lihat orang lain. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Saudara-saudara, ini kan mentalitas yang mesti dikikis di tengah bangsa negara kita. Kemarin Jakarta beberapa daerah kebanjiran, saudara sekalian. Setelah diinspeksi, ternyata ada di dekat Tamrin ada 8 karung tanah dimasukkan di dalam selokan. Ada perahu sekoci dimampetin, disengaja dimasukin ke sana. Kok aneh-aneh aja ini orang. Ya, seneng justru kalau ada kebanjiran. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Lalu yang di pintu air di mana dipecat nih katanya sama Ahok, karena apa? Mestinya dia alirkan air, minggat nggak tahu kemana, hilang. Pompanya sengaja dimatikan. Kok aneh ya? Bangsa kita itu bisa begitu loh saudara sekalian. Senang lihat orang susah. Ini pompa untuk supaya air jangan naik, dipindahkan, dialihkan ke yang lain. Malah dimatiin. Aduh susah. Kapan Indonesia bisa maju kalau modelnya begini, saudara sekalian? Satu berusaha ini, ayo ditincak sama yang lain. Saya tuh kadang-kadang Tuhan bawa oleh anugerahnya khotbah di berbagai negara, di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia dan sebagainya. Dan saya mau bilang, di mana-mana selalu ada Chinatown. Sekarang di mana-mana ada daerah Vietnam. Sekarang mulai timur di mana-mana ada daerah Korea. Daerah Indonesia masih sangat terbatas. Saya tanya-tanya sama orang-orang, kenapa? Kalau orang Vietnam datang ke sini, waduh dia bantuin saudara, dikasih kerjaan, kasih modal atau apa. Orang Indonesia begitu datang, dilaporin, gelap tuh gelap, diekstradisi kembali ke Indonesia. Ini beneran loh saudara sekalian, ini beneran. Aduh minta ampun. Susah kan kalau mentalitas semacam ini tidak dibuang dalam hidup kita. Karena itu Pak Jokowi bicara revolusi mental, itu yang paling penting. Kalau mentalitasnya nggak dirubah, susah. Nah, bagaimana mentalitas itu menjadi lebih baik? Belajar melihat hal positif dalam diri orang lain, memuji dia, menghargai dia, jangan hidup dalam kepahitan, jengkel, dendam, kebencian. Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kalau kita mau punya relasi bagus dengan Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Kalau kita ingin punya relasi bagus dengan sesama, hidup dalam damai sejahtera. Kekudusan membuat hubungan kita secara vertikal bagus dengan Tuhan, dan relasi yang damai dengan sesama membuat relasi kita dengan orang lain menjadi bagus. Ini prinsip salib. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam damai sejahtera. Dan ingatlah kalau kita menabur hal yang baik, perkataan yang baik, sikap hati yang baik, itu akan berpulang kepada kita. Kita akan menuainya. Saya teringat satu kali ada kisah Tiongkok kuno. Ada seorang menantu ditindas benar sama mertuanya yang galak, yang tinggal serumah. Pokoknya mertua ingin rumah bagus, tertata rapi. Semua harus perfect. Ini kalau taplak meja miring dikit aja, waduh dimaki-maki. Dan tiap hari menantu harus menyiapkan makanan yang terenak untuk mertuanya. Pagi, siang, malam. Dan harus beda menunya. Dan harus hangat disajikannya. Saudara, sampai akhirnya nggak tahan ini menantu karena dimaki-maki terus, disalahkan. Pergilah dia ke seorang tabib, dia tanya, Pak Tabib,
Anda jual racun tidak? Loh kenapa? Saya punya mertua, dia cerita kejelekannya. Saya mau bunuh dia. Dia bilang ada. Tapi gini ya, saya kasih nasihat. Kalau saya kasih racun yang paling mematikan, sianida, maka kamu akan ditangkap polisi. Karena orang langsung tahu kamu pasti pembunuhnya. Nah, jadi pakai strategi dong. Saya kasih ini semacam serbuk, sedikit demi sedikit kamu masukkan pada waktu kamu masak. Masak pagi, masak siang, masak malam, kamu masukkan serbuk. Serbuk ini baru mematikan kira-kira dalam durasi 3 bulan. Mati itu mertua kamu. Tapi selama 3 bulan itu supaya orang tidak curiga, kamu jangan jahat sama dia. Baik-baik, ngomong yang baik. Ya, dia maki-maki, diemin aja. Kamu ngomong yang baik. Dan kamu mesti lebih rajin masak. Sebab kalau lebih banyak dia makan, maka lebih cepat dia mati. Jadi sekarang kamu masak lalu tuangin itu sampai dia makan sebanyak-banyak. Siap katanya. Saudara, mulai hari itu dia berusaha walaupun hatinya jengkel, berlaku manis kepada mertuanya. Dia masak yang paling enak lalu dia tuangkan, dan tidak lupa serbuk itu setiap kali dia masukkan sedikit demi sedikit. Dan mertuanya yang selama ini gak pernah dia dampingi kalau makan, sekarang dia duduk mendampingi. Dia gak mau makan, ayo makan. Enggak, saya lagi diet. Enggak. Padahal mah tahu ada racunnya, saudara. Dan kalau sudah sedikit sopnya, tambah lagi mah ya. Oh ya, mamanya senang ke menantu saya berubah nih. Aduh, melayani saya nih. Padahal di dalam hati si menantu, makan lu, mampus lu. Kira-kira begitu, saudara sekalian. Dan itu berlangsung sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah, hampir 3 bulan. 3 bulan kan mati. Seminggu sebelum dugaan bahwa mertuanya meninggal, si menantu tiba-tiba mulai sadar, mulai enggak. Mertua saya sejak bulan-bulan lalu kok udah beda ya. Kok jadi baik sama saya? Gak pernah maki-maki. Dia malah membanggakan saya kepada suami saya. Dan dia cerita kebaikan saya kepada teman-temannya, ibu-ibu yang cerewet lainnya. Kok beda ya? Dan hari itu waktu dia menuangkan makanan, si mertua bilang, terima kasih ya, kamu baik sekali. Maaf ya, mama selama ini suka maki kamu. Kamu ternyata menantu hebat. Waduh, jadi tambah salah dia. Aduh, seminggu lagi nih umurnya, aduh gimana. Setelah menyediakan makanan, dia lari kepada tabib dan berkata, tabib, apakah engkau menjual obat penawar racun? Loh kenapa? Aku tidak jadi menginginkan kematian dari mertuaku. Dia udah berubah, dia udah baik. Aku menyesal meracuni dia 3 bulan kurang seminggu. Tabib tersenyum dan berkata, tidak usah takut. Yang aku kasih kepada kamu 3 bulan lalu bukan racun, tapi vitamin. Percayalah, mertuamu tidak akan mati. Oh begitu ya, jadi kamu tidak kasih racun? Enggak, sebab waktu kamu datang kepada saya, aku lihat ada racun. Racun itu kulihat ada pada mulutmu, ada pada hatimu, ada pada sikapmu. Ingin meracuni mertua kan ada racun dalam hati. Pada matamu. Jadi aku harus perlu waktu setidaknya 3 bulan mengeluarkan racun pada matamu, pada mulutmu, pada tanganmu, pada hatimu. Syukurlah kamu sekarang sudah mulai sadar. Berarti racun itu sudah mulai keluar dari hidup. Aduh, terima kasih Pak Tabib. Maka pulanglah dia. Dia bilang, maaf ya, maafin saya. Mama sehat banyak umur. Mamanya kan bingung saudara sekalian. Apa? Enggak, mama mertua yang salah sama kamu. Enggak, saya juga salah. Salah apa? Udah pokoknya gak usah tahu lah. Udah gak usah tahu. Pokoknya kita berdamai. Saudara, kita ini makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Ada yang hari ini sedang berdoa supaya mertua cepat diangkat-angkat oleh Tuhan? Hari ini mari kita perbaharui sikap kita. Menabur hal yang baik. Mulai dari keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak. Ketika suami, istri, orang tua dan anak hidup rukun, Tuhan berjanji berkat itu akan dicurahkan dari sorga. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita berhasil dalam kehidupan, dalam arti sebetulnya. Pertama, utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, mengasihi sesama. Berdamailah dahulu dengan orang lain. Yang ketiga,
Untuk menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini, kita harus merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Kalau mau bangun menara, duduk dulu, hitung anggarannya. Jangan sampai nggak selesai pekerjaan tersebut. Apa yang ditekankan di sini? Planning, perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Amsal 24 ayat 6 bilang begini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kalau mau perang, bikin rencana dulu. Minta nasihat banyak orang supaya pengambilan keputusannya tepat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mau berhasil dalam berbagai bidang, planning, rencanakan. Minta petunjuk, nasihat, masukan dari orang-orang yang sudah lebih ahli di bidangnya dibandingkan dengan kita yang baru memulai usaha pekerjaan itu. Dan kalau kita mendapatkan masukan, maka kita terhindar dari pengambilan keputusan yang salah. Jika kita gagal membuat rencana, kita merencanakan kegagalan bagi diri kita. Saudara-saudara, miliki sasaran, wujudkan rencana, goals, kerahkan potensi untuk mencapai sukses. Jangan hidup hanya mengalir tanpa arah, itu sama dengan hanyut. Orang kalau main sepak bola kan mesti tahu gawang lawan ada di mana. Dan tujuan dia main sepak bola adalah berusaha sedapat mungkin supaya bola masuk ke kandang lawan. Gol, itu sasarannya, saudara. Bayangkan kalau ada pemain sepak bola, pintar sekali menggocek bola. Begitu dia dapat bola, dia langsung tendang ke atas kepala dia, sundul kiri kanan. Wah, orang mengitari dia tapi nggak bisa karena ada di atas kepalanya. Lalu kemudian taruh tengkuknya, tendang dengan belakang, tendang dengan kiri ke kanan. Waduh, luar biasa dia gocek bisa sampai 5 menit. Kira-kira jadi pemain nasional nggak? Tapi nggak pernah memasukkan bola itu ke kandang lawan. Cocok nggak jadi pemain sepak bola? Lebih cocok jadi pemain sirkus, saudara sekalian. Kalau sirkus memang membutuhkan atraksi itu. Pemain sepak bola yang paling penting menyerangkan bola di kandang lawan. Karena ada goalsnya, ada sasarannya. Tuhan juga ingin kita menciptakan goal, sasaran dalam hidup ini. Apa targetnya? Apa tujuannya? Apa sasarannya? Target jasmania, target rohania harus ada. Apa itu goals? Goals adalah cita-cita yang disertai tindakan jelas untuk mencapainya. Ada cita-cita tapi juga ada tindakan jelas step demi step untuk mencapainya. Goals adalah mimpi yang punya batas waktu. Saya ingin jadi orang 10, masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Tasikmalaya. Bagus. Kapan? Kapan kita bertemu lagi. Loh, lagunya Kus-Plus, saudara sekalian. Kapan? 15 tahun dari sekarang. Apa langkah yang harus Anda lakukan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15. Kan ada batas waktunya, 15 tahun. Ada strateginya untuk mencapai. Jangan cuma merenung mengharap di siang hari bolong. Itu bukan visi, mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Goals adalah cita-cita yang disertai tindakan jelas untuk mencapainya. Goals adalah mimpi yang punya batas waktu. Goals akan membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang akan datang. Ke posisi yang kita inginkan, kita maui di masa yang akan datang. Dan ini adalah sesuatu yang mutlak untuk mencapai kesuksesan. Ada seorang bernama Paul Meyer berkata, apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan dengan antusias Anda lakukan, maka hal itu akan menjadi kenyataan. Bayangkan, visualisasikan, inginkan, perteguh hasrat hati, percaya, beriman, lakukan, take action, do something. Jangan hanya merenung, lakukan sesuatu. Maka itu bukan hanya menjadi mimpi, tapi akan menjadi kenyataan. Saya membaca kisah seorang anak bernama Adam Coe dari
Singapura yang dikeluarkan dari sekolahnya kelas 6 SD karena udah berapa tahun gak lulus-lulus saudara-saudara. Dan orang tuanya susah sekali mencari SMP yang mau menerima dia untuk melanjutkan sekolahnya. Dan karena pengalaman pahit itu, juga karena dimarahi sama orang tuanya, Adam Ko kecil berpikir dalam hatinya, saya tidak boleh bodoh, saya harus lulus SMP sebagai juara pertama. Dan dia tulis, saya harus jadi juara nomor 1, gede tulisannya. Ditempel di lemari pakaian, persis di depan ranjang tempat dia tidur. Jadi waktu dia mau tidur atau bangun tidur, pertama yang dia lihat tulisan itu, saya harus jadi juara nomor 1. Sejak itu dia mulai berpikir, saya nggak boleh terlalu banyak nonton TV, main-main keluar, saya harus banyak belajar. Dan waktu dia lulus SMP, dia juara nomor 1. Adam Ko sekarang dikenal sebagai seorang motivator dengan bayaran yang paling mahal di Singapura. Karena apa? Ada target, ada goal yang dia ingin capai. John Kennedy, Presiden Amerika Serikat pernah bilang, sebelum tahun 1970, Amerika harus bisa mendaratkan manusia pertama di bulan. Bayangkan, mendaratkan manusia di bulan. Siapa yang pernah melakukannya? Dan itu dilakukan upaya yang sangat sulit. Tapi tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan. Luar biasa. Dan katanya ada satu orang Jawa ikut dalam penerbangan itu. Karena koran mencatat Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Jadi selamat ini luar biasa saudara sekalian ya. Namanya dicatat di koran-koran. Martin Luther King Jr. Ada seorang pendeta yang kemudian terjun ke berbagai kancah. Ke kampus-kampus, ke seminar-seminar umum. Dan dia menyampaikan visinya. I have a dream. Saya punya sebuah mimpi. Satu kali orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. Dia memperjuangkan persamaan hak walaupun dia ditembak mati oleh musuhnya. Tapi kalau sekarang Barack Obama bisa menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat, itu karena jasa daripada Martin Luther King. Saudara sekalian, ada seorang bernama Benjamin Mays. Ini guru spiritual dari Martin Luther King Jr. Dia pernah berkata begini, tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Kalau kita punya tujuan, gak berhasil, gak apa-apa, kita bisa ulang sampai berhasil. Tapi yang paling parah gak punya tujuan untuk dicapai. Seperti orang cegat taksi di pinggir jalan, begitu supirnya menghentikan taksi, dia masuk, langsung ditanya, mau kemana pak? Kemana aja deh, saya lagi stres. Udah bawa aja lah muter-muter. Kan buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang segalanya. Tidak ada sasarannya. Hidup itu tidak boleh dibuat semacam itu. Kita harus tahu target apa yang harus kita capai di dalam kehidupan ini. Karena itu tetapkan tujuan untuk keluarga, untuk karir, untuk kesehatan fisik, untuk kerohanian. Coba saudara pikir, 3 tahun ke depan keluarga saya ingin seperti apa? 3 tahun ke depan karir saya ingin seperti apa? Apakah masih seperti ini saja? Ya aku mangkelah, mengalir saja. Ataukah kita ciptakan target lalu membuat strategi untuk mencapainya? Kesehatan fisik kita bagaimana? Apakah kita menciptakan target setahun ke depan? Timbangan badan saya yang sekarang sekian harus lebih proporsional lagi menjadi sekian. Caranya saudara tentukan. Kerohanian. Setahun ke depan saya harus berani berdoa di depan umum. Banyak orang udah bertahun-tahun ke gereja gak berani tuh doa di depan umum. Ya. Lain waktu kita minta ya berdasarkan warna pakaian saja. Jadi hari ini yang warna hijau tolong berdoa di depan. Minggu depan yang warna merah maju ke depan gitu saudara. Kenapa kita kadang-kadang udah ke gereja bertahun-tahun begitu disuruh doa, aduh langsung gemeter, keringat dingin. Kalau lagi lombongan banyak, wah lagi ngomongin orang yang paling hebat begitu. Silahkan berdoa, langsung diem saudara-saudara.
Nah, tetapkan target dalam hidup kita yang gak bisa bawa diskusi, renungan di kelompok sel. Tetapkan target, 1 tahun ke depan saya bisa melakukan. Sebagai penerapan pribadi, saudara pulang ke rumah, tuliskan apa yang merupakan goal Anda dalam 1 tahun atau 3 tahun ke depan berkaitan dengan pribadi bagi yang belum menikah atau keluarga bagi yang sudah menikah. 1 tahun ke depan, ini yang saya mau capai. Atau 3 tahun ke depan, ini yang saya mau capai. Kedua, tetapkan goal Anda berkaitan dengan studi bagi yang masih sekolah atau pekerjaan bagi yang sudah berusaha. Ini goal saya yang ingin saya capai. Tetapkan goals untuk kerohanian dan pelayanan. Ini yang saya rindu capai dalam kehidupan. Pikirkan langkah strategis untuk mencapainya. Dan saya percaya kalau prioritas kita tepat, mengutamakan Tuhan, mengasihi sesama, menetapkan tujuan pribadi, maka kita akan dibawa oleh Tuhan pada keberhasilan. Hidup hanya sekali, jangan sia-siakan waktu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Gunakanlah untuk memuliakan Tuhan, gunakanlah untuk menjadi berkat bagi sesama, dan gunakanlah untuk meningkatkan kapasitas diri pribadi, sehingga lebih banyak lagi kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga kita bisa memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.